Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore bagi Pak Ardi dan teman-teman yang sedang menyaksikan. Kami dari kelompok 4, ujian parametrik, kelas S2, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Uji Kruskal-Wallis. Next. Next slide. Dan berikut merupakan nama anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama, yaitu saya sendiri, Davastian Putra, dengan NIM 026, yang kedua, Alfred Yohani, dengan NIM 036, dan yang terakhir, yaitu Diana Ulia, dengan NIM 065. Next. Uji Kruskal-Wallis. Apa sih uji Kruskal-Wallis itu? Uji Kruskal-Wallis digunakan untuk menguji perbedaan K sampel bebas jika data yang digunakan berskala ordinal atau ada perankingannya. Jika data yang diperoleh berskala interval atau rasio, tetapi ukuran sampel kecil atau tidak berdistribusi normal, maka data harus ditransformasikan terlebih dahulu menjadi skala ordinal dengan cara meranking. Next slide. Berikut merupakan rumus uji Kruskal-Wallis, yaitu H sama dengan 12 per N dikali N plus 1, dikali sigma J sama dengan 1 sampai dengan K, RJ kuadrat per NJ dikurangi 3 kali N plus 1. Dengan keterangan H sama dengan nilai Kruskal-Wallis, N sama dengan ukuran sampel atau jumlah baris atau pengamatan, K sama dengan jumlah sampel atau jumlah kolomnya, dan RJ merupakan jumlah ranking dalam kolom. Next slide. Untuk permasalahan yang kita angkat, yaitu perbedaan pengeluaran untuk membeli HP berdasarkan merek. Next slide. Mengapa sih kita memilih permasalahan tersebut? Kita lihat dari latar belakang berikut. Di masa pandemi ini, kita semua belajar online, sehingga pasti memerlukan perangkat berupa ponsel. Dengan fenomena tersebut, kami ingin mengetahui apakah pengeluaran untuk membeli ponsel berdasarkan merek mahasiswa statistika Unair angkatan 2020 sama atau tidak. Dengan tujuan seperti berikut. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan harga yang dikeluarkan untuk membeli HP berdasarkan merek. Next slide. Dan berikut merupakan data penelitian dari kelompok kami. Terdapat kategori nama, merek, dan harga. Ini nomor 1 sampai dengan 10. Next. Dan berikut nomor 11 sampai dengan nomor 20. Next. Dan yang terakhir nomor 21 sampai dengan nomor 30. Baiklah, untuk yang slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Alfredi Yohani. Baik, terima kasih. Variabel penelitian yang kita angkat adalah merek HP dan harga. Dengan pertanyaan penelitian, apakah terdapat perbedaan harga HP berdasarkan mereknya? Lalu hipotesisnya ada H0 atau hipotesis 0, itu tidak terdapat perbedaan harga HP berdasarkan merek. Di sisi lain ada HA atau hipotesis alternatif, itu merupakan terdapat perbedaan harga HP berdasarkan merek. Lalu ketika pengujiannya, H0 tidak dapat ditolak jika H kurang dari sama dengan X kuadrat atau C-square-nya, atau sig atau signifikansi lebih besar dari 0,05. Lalu ada H0 ditolak jika H lebih besar dari X kuadrat atau signifikasinya kurang dari 0,05. Dengan kita hitung dengan patokan 0,05, itu artinya kita memilih alfanya 5%. Nah, pada uji Kruskal-Wallis ini ada satu komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana cara merankingnya. Saya akan mencontohkan langsung supaya lebih mudah dengan bantuan Microsoft Excel. Baik, langkah pertama dengan data yang kita punya, urutkan dulu. Belum terlihat. Belum terlihat ya? Oh, belum. Ya. Oke, apa sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Mohon maaf.
Pertama, kita urutkan dulu harganya dari yang terendah sampai tertinggi. Lalu kita beri perankingan 1, 2, 3, 4, 5. Loh, tapi kenapa ini semua 3? Ini semua 3 terjadi karena harganya sama, yaitu 2 juta. Bagaimana cara dapat 3? Tadi kan rankingnya 2, 3, 4. Kita jumlah dulu, lalu kita bagi 3, banyak 3 karena ada 3 yang sama. Ya, dapatkan hasil 3 lagi. Kita lanjutkan juga 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita perhatikan, ini semua harganya sama, yaitu 3 juta. Maka kita hitung 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11. Kita bagi 5, karena ada 5 yang sama, hasil 9. Dari itu, rankingnya kita isi 9 semua. Nah, kita lanjutkan seterusnya sampai selesai. Lalu langkah selanjutnya kita urutkan kembali berdasarkan mereknya. Ini sudah saya kotakkan. Untuk iPhone, rankingnya dapat dari yang tadi, lalu kita jumlah. Untuk Oppo juga sama, rankingnya semua kita jumlah. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kembali ke PowerPoint-nya. Oke, jadi ini dapatnya dengan cara yang barusan saya paparkan. Oke, kita lanjut. Oke, sama seperti Excel tadi. Lalu bagaimana cara menghitung nilai H-nya? Dengan menggunakan rumus yang telah dipaparkan Dava sebelumnya, kita masukkan saja 12 per 30 dibuka kurung 30 plus 1. 30 itu dari mana? 30 itu karena data kita ada sebanyak 30. Lalu 129,5 kuadrat dari mana? Itu dapat dari jumlah ranking di kuadrat. Yang pertama ini iPhone. Jadi jumlah ranking kuadrat iPhone itu 129,5 kuadrat. Lalu dibagi 5 karena tadi yang mempunyai HP iPhone ada 5. Lanjutkan sampai ke 5 merek. Lalu dikurang 3, kurung 30 plus 1. Dihitung seperti biasa, didapatkan hasil 13,144. Untuk daerah kritisnya, kita pakai chi-square X kuadrat 0,05,4. 0,05 karena alfanya 5%. Lalu 4 itu dari derajat bebasnya, yaitu 5 dikurang 1, atau 5 merek dikurangin 1. Itu sesuai hasil yang ada di tabel 9,488. Untuk perhitungan SPSS akan dilanjutkan oleh Diana. Baik, untuk perhitungan dengan SPSS, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita mengisi dulu variabel view-nya. Untuk variabel view-nya kita masukkan angka 1 untuk iPhone, angka 2 untuk Oppo, angka 3 untuk Samsung, angka 4 untuk Vivo, dan angka 5 untuk Xiaomi. Selanjutnya kita input atau masukkan data yang kita miliki ke dalam SPSS, yaitu data merek dan juga data harga. Next. Setelah kita menginput data, lalu klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialog, dan pilih K-Independent Sample. Next. Selanjutnya akan muncul dialog box seperti pada gambar berikut. Lalu masukkan harga ke dalam test variable list dan masukkan merek kepada grouping variabel. Lalu masukkan angka 1 pada minimum dan angka 5 pada maksimum sesuai dengan angka yang kita kode pada variable view sebelumnya. Untuk test type-nya kita pilih Kruskal-Wallis H. Lalu klik OK. Selanjutnya. Sehingga muncul output sebagai berikut, yaitu untuk iPhone jumlahnya ada 5 dengan min rank-nya adalah 25,90. Untuk Oppo jumlahnya adalah 9 dengan min rank-nya adalah 11,94. Samsung jumlahnya adalah 9 dengan min rank-nya 17,56. Vivo jumlahnya adalah 4 dengan min rank-nya adalah 13,50. Xiaomi jumlahnya adalah 3 dengan min rank-nya adalah 5,33. Sehingga total yang kita dapat adalah 30 sesuai dengan sampel yang telah kita input sebelumnya. Untuk tes statistiknya adalah untuk nilai Kruskal-Wallisnya adalah 13,349 dengan derajat bebasnya adalah 4 dan asymptotiknya adalah 0,01. Perhitungan ini sesuai dan hampir sama dengan perhitungan yang kita lakukan dengan perhitungan manual. Next.
Sehingga kita memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai Kruskal Walisanya sebesar 13,144. Sedangkan nilai Q-square tabel dengan X kuadrat alfa, derajat bebasnya K-1 atau X kuadrat 0,05,4 sebesar 9,488 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,01. Karena Kruskal Walisha hitungnya adalah 13,144, lebih besar daripada nilai Q-square tabelnya yaitu 9,488 atau karena tingkat signifikansinya yaitu 0,01 lebih kecil daripada alfa 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan harga HP berdasarkan merek dapat diterima. Next. Sekian presentasi yang kelompok kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.